Setelah saya resmi menjadi seorang mu'alaf, kehidupan saya berubah 100%. Jadi di situ saya mulai belajar sholat, terus saya pelan-pelan belajar mengenal tulisan-tulisan Arab yang sebelumnya saya tidak mengenal sama sekali, tidak bisa membaca sama sekali tulisan Arab. Sampai detik ini saya masih proses belajar. Perbedaan sebelum dan sesudah saya menjadi mu'alaf itu sangat jauh beda. Jadi dimana ketika saya merasa banyak masalah, saya lari ke sholat. Alhamdulillah setelah saya menjadi mu'alaf, memang faktor yang bikin sedih itu adalah di keluarga, karena di keluarga saya sama sekali 100% itu non muslim. Jadi benturan semua, ocehan, caci maki semua saya dapatkan dari keluarga. Dari situ saya dibilang anak durhaka, anak tidak tahu diri, anak tidak tahu diuntung, sampai pada akhirnya saya diusir dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Dukungan Anda adalah bentuk partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Sahabat, untuk kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah kesaksian dari seorang mu'alaf ya. Kesaksian yang sangat menyentuh hati dan mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi dan motivasi bagi para pencari kebenaran di luar sana agar secepatnya mendapatkan hidayah pula. Oke, mari kita simak dulu videonya. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya pertama kali mu'alaf itu di Desember 2018. Perjalanan saya menjadi mu'alaf itu berawal dari keinginan saya melihat lingkungan sekitar saya rata-rata adalah muslim. Jadi saya merasakan Islam itu nyaman bagi saya itu ketika bulan Ramadan, dimana setiap bulan puasa saya melihat teman-teman saya berkumpul dengan keluarganya seperti buka puasa, sholat tarawih, dan lebaran itu kayaknya menyatu dengan keluarganya. Tapi setelah saya bedakan dengan agama saya, dengan hari raya Natal, itu jauh sekali bedanya. Jadi itu yang bikin saya, oh ternyata Islam kekeluargaannya dapet ya, terus bikin saya tenang. Dan yang bikin saya mantap untuk masuk Islam adalah ketika saya mendengar suara takbir pada malam takbiran. Saudari baru kita yang mu'alaf ini bernama Anissa. Beliau ini mengisahkan awal-awal atau kronologi menjadi mu'alaf, yaitu ketika berada di dalam lingkungan keluarga yang islami, lingkungan sekitarnya yang notabene adalah banyak sekali keluarga-keluarga muslim. Yang dipandang oleh Anissa ini adalah sebuah keluarga yang sangat bahagia dan harmonis. Dan ternyata itulah letak keindahan Islam menurut Anissa tersebut. Dan ada satu faktor, yaitu ketika malam takbiran beliau ini mendengarkan kalimah-kalimah takbir ya, yang sangat menggugah hatinya. Itulah awal jalan mendapatkan hidayah bagi seorang yang bernama Anissa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah sahabat, kalimat takbir yang begitu menyentuh hati Anissa, sehingga karena kalimat takbir tersebutlah yang mendorong beliau akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Dan sahabat, mari kita simak prosesi bersyahadatnya dari saudari baru kita Anissa,
yang mana dibimbing oleh Ustadz Syamsul Arifin Nababan dari An-Naba Center. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Prosesi bersyahadatnya Anisa tersebut sangat syahdu dan sangat khusyuk sekali. Beliau sangat menghayati di dalam mengucapkan atau melafalkan kalimah-kalimah syahadat ya. Sungguh-sungguh sangat menyentuh hati dan sungguh-sungguh sangat luar biasa. Itu yang bikin saya mantap. Di saat saya mendengar suara takbir, itu saya ngerasa adem sekali gitu. Jadi itu yang membuat saya mantap. Dan kenapa saya bisa ada di titik baca syahadat di pesantren An-Naba ini berawal dari teman saya. Pertama saya diajak untuk kajian dan di situ posisinya saya belum mualaf sama sekali. Jadi saya diajak kajian dan saya dipinjemin gamis, kerudung, dan di situ saya dikenalkan oleh salah satu ustazah. Di mana ustazah itu juga seorang mualaf dan dia adalah mantan pendeta. Jadi di situ saya dikasih pencerahan masuk Islam itu seperti ini, jadi mualaf itu seperti ini. Dan di hari itu setelah saya pulang kajian, di situ saya memantapkan diri, oh saya harus mualaf, saya bisa mualaf seperti ustazah ini gitu. Jadi dari situ saya dikenalkan oleh ustazah yang mantan pendeta ini untuk ke pesantrennya Ustadz Nababan. Jadi dari situ saya dibawa ke sini langsung. Cuman waktu itu Ustadz Nababan sedang berhalangan hadir, jadi saya dimualafkan, disahadatkan oleh Ustadz Iwan. Jadi saya sebelum disahadatkan saya dibimbing dulu, dikasih arahan seperti ini, untuk menjadi mualaf. Terus seperti ini konsekuensinya dari keluarga, dari lingkungan, dan dari situ setelah saya diberi nasihat, arahan, di situ saya semakin memantapkan diri untuk menjadi mualaf. Ternyata masih ada lagi satu faktor penting ya yang membuat saudari baru kita Anisa ini masuk Islam, yaitu ketika dibimbing oleh seorang ustazah yang notabene juga seorang mualaf. Ustazah tersebut adalah dulunya pendeta, jadi mantan pendeta yang menjadi mualaf dan akhirnya menjadi ustazah di tempat pondok pesantren An-Naba Center di bawah asuhan Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Nah, dari situlah dari seorang pembimbing yang mualaf mantan pendeta tersebut akhirnya yang lebih memantapkan hati seorang Anisa untuk bercita-cita dan berkeinginan besar, sangat kuat sekali keinginannya untuk masuk Islam, dan akhirnya bersyahadatlah Anisa ini di bawah panduan atau di bawah bimbingan Ustadz Iwan, karena Ustadz Syamsul Arifin Nababan lagi berhalangan hadir. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan untuk Ustadz Syamsul Arifin dan juga semua ustadz yang ada di An-Naba Center selalu sehat dan tetap semangat, dan mudah-mudahan kisah ini juga menginspirasi bagi para pencari kebenaran yang masih belum menemukan jalan kebenaran agar segera mendapatkan hidayah. Dengan melihat video ini mudah-mudahan jadi inspirasi dan motivasi juga. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.